ketika ada momentum yang benar-benar merusak hati masyarakat, yang menguntungkan satu golongan maupun satu keluarga, kemarin adalah pembuktian. Dan kita harus apresiasi ya kepada teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil yang turun ke jalan. Kok di mana-mana demonstrasinya begitu brutal dan lain sebagainya. Kok DPR yang diserang arahnya ke Raja Jawa dan lain sebagainya. Itu artinya masyarakat hari ini tidak lagi berada pada barisan Pak Joko Widodo. Babak baru, dua presiden dalam satu negara. Jadi kalau kita mengikuti dinamika politik hari ini, teman-teman semuanya sudah mengetahui bahwa di negara kita ini akan ada presiden yang lengser dan satu presiden terpilih dan akan dilantik seperti itu ya. Dan saya pikir dulu konon katanya ada elektabilitas di atas 80%, itu dibatalkan dengan aksi demonstrasi yang begitu masif ya, tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi dulu orang bisa mengatakan ya, putusan MK yang menguntungkan Gibran untuk bisa maju sebagai cawapres, mungkin di situ ya masyarakat diam ya. Tapi diam mereka itu hanya menunggu momentum. Ketika ada momentum yang benar-benar merusak hati masyarakat, yang menguntungkan satu golongan maupun satu keluarga, kemarin adalah pembuktian. Dan kita harus apresiasi ya kepada teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil yang turun ke jalan, ikut mempertaruhkan ya. Bahkan saya sangat kecewa karena ada banyak sekali korban-korban luka juga. Tapi demi demokrasi kita siap turun ke jalan dan kita siap untuk menjaga tegaknya demokrasi di negara yang kita cintai ini. Teman-teman semuanya, ini sudah banyak pertanyaan yang muncul ya. Saya coba bacakan saja. Ini menarik ya, karena ada dua presiden tadi ya. Satu yang mau lengser, satu yang akan dilantik. Ini kan ya kalau boleh kata orang, janganlah sampai ada dua matahari kembar ya. Ini soal nomor 1 nih. Pak, putusan MK kabarnya ngerubah peta politik partai-partai di pilkada. Ya kalau per hari ini kita lihat putusan MK kemarin itu memang mengundang banyak aksi ya. Ya termasuk kemarin yang demonstrasi itu juga, bahwa banyak kemarin ya, misalnya seperti katakanlah ada skenario untuk menghantam PDI Perjuangan, karena secara ada beberapa skenario dibuat agar PDI Perjuangan ya misalnya untuk tidak mencalonkan sendiri kadernya maupun yang mereka mau usung seperti itu. Tapi itu dibatalkan karena putusan MK tadi. Karena dalam putusan MK itu dalam threshold yang harus 20%, sekarang sudah bisa 7,5%. Itu artinya akan banyak calon-calon yang akan didukung partai politik. Dan skenario itu dibatalkan lewat aksi kemarin. Kalaulah sampai kemarin Balik itu menyetujui RUU Pilkada, sehingga kader-kader misalnya yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan gagal, itu artinya mereka akan bisa menguasai banyak provinsi di negara kita. Peta politik berubah dengan putusan MK, nyatanya PDI Perjuangan bisa mengusung calonnya sendiri di DKI Jakarta, di Banten dan di provinsi lainnya atas putusan MK yang baru kemarin. Ditambah lagi soal putusan MK nomor 70, Kaesang dinyatakan gagal. Ya kita tidak tahu beberapa hari ini akan ada polemik seperti apa, tapi PSI kan sudah statement. Sebenarnya kan Kaesang nggak mau nyagup atau nyawagup. Sebenarnya ingin fokus urusan keluarga dan bisnis gitu ya. Cuma kan aneh, ngapain jadi ketum kalau hanya untuk ngurus keluarga gitu ya. Tapi saya nggak tahu juga, memang keluarga ini memang pikirannya keluarga aja. Karena yang mereka urusi ya keluarganya aja, tanpa memikirkan bangsa dan negara ini. Itu yang menjadi catatan ya. Jadi peta politik yang sangat berubah ini adalah momentum bagi kita untuk bisa ambil peran dalam bagaimana peta perpolitikan di pilkada nanti. Ini pertanyaan kedua nih ya.
Di Kongres PAN, Pak Prabowo nyinggung soal adanya intel di dalam partai. Maksudnya gimana itu, Pak? Ini kan kalian bisa lihat videonya ya. Pak Jokowi kan pernah sebut, saya tahu loh, ya. Saya punya intel, saya punya BIN, saya punya BAIS di TNI. Info yang saya dapatkan itu konkret, A1 semua. Dan itu hanya miliknya presiden, ya. Itu diucapkan, ya. Padahal kan Pak Prabowo ketua umum partai ya. Itu artinya data-data Pak Prabowo ada di Pak Jokowi juga kan begitu. Nah kemarin di Kongres PAN nih, di penutupan, itu Pak Prabowo bilang, wah ini gimana ini kalau pakai intel begini kan begitu. Ibaratnya kan ini semacam mengadu domba atau memegang ekor dan lain sebagainya. Dan rasa-rasanya kalau Pak Prabowo jadi presiden, siapa yang menguasai itu udah berbeda. Jadi memang Pak Prabowo juga tidak setuju bahwa kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan pribadi gitu loh. Data-data itu oke, bisa diterima sebagai presiden, tapi jangan sampai data-data yang kau miliki itu kau gunakan untuk membentur-benturkan partai politik, lembaga-lembaga negara, sehingga negara yang menjadi taruhannya. Jadi ini ya balik lagi tadi, jangan sampai ada dua matahari kembar di negara ini, kan itu. Ya, saya pikir Gerindra juga nggak mau ya, Pak Prabowo itu selalu ada bayang-bayang Pak Jokowi. Apalagi nanti kalau sudah Prabowo yang memimpin negara kita. Yang ketiga, apa benar lolosnya putusan MK menjadi PKPU karena ada peran Pak Prabowo? Ya secara statement sih saya belum melihat ya, bahwa Pak Prabowo bermanuver dan lain sebagainya. Karena kan ya sama hal seperti di dunia kerja ya. Kalau kamu baru keterima gitu kan, itu kan masa-masa probation ya. Ini kan Pak Prabowo ini masa-masa probation ini. Ya. Belum dilantik ya. Jadi kalau aneh-aneh, apalagi yang ada bilang ketua umum itu bilang, berani lawan Raja Jawa, wah celaka kan begitu. Jadi mungkin Pak Prabowo belum terlihat ini manuvernya. Tapi kok orang-orang di sekeliling Pak Prabowo semacam memberikan sinyal ya. Contohnya kemarin Bang Dasko misalnya, dia statement langsung soal RUU Pilkada batal dan kita menggunakan putusan MK. Ya sebenarnya menurut saya juga Gerindra tidak diuntungkan dengan RUU Pilkada karena yang dipaksakan untuk maju itu ya Kaesang. Ya, ini persoalan yang sudah sangat jelas lah arahnya kemana. Karena ini hanya persoalan kapan 30 tahun itu kan, antara di penetapan, pendaftaran, atau di pelantikan. Dan saya pikir itu tidak mengakomodir anak-anak muda lah. Emang siapa anak muda yang mau dilantik umur 30 tahun? Rasa-rasanya ya cuma Kaesang. Jadi memang sinyal-sinyal itu sudah diberikan dari orang-orang sekeliling Pak Prabowo. Jadi ya Pak Prabowo tadi kan agak-agak gimana gitulah, pakai tangan-tangan orang dulu lah. Kayaknya sih begitu ya. Jadi ya itu tadi masa probation. Nanti adik-adik mahasiswa juga di sini kalau masa-masa probation kan biasanya ya sungkem, ketawa karir ya begitulah. Tapi kalau udah diangkat misalnya udah dilantik, nah itu beda cerita ya. Wah ini pertanyaan terakhir ini. Di Kongres Nasdem, Jokowi bilang biasanya begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai. Gimana itu Pak? Ini saya bingung ini, siapa yang meninggalkan siapa ya? Siapa yang ditinggal oleh siapa juga ya. Karena sebenarnya gini, kalau menurut saya nih ya, kalaulah Pak Jokowi itu kerjanya benar ya, tidak mengedepankan kepentingan keluarga, tidak membuat negara ini jadi amburadul kemarin lah. Saya pikir sekalipun elit partai itu meninggalkan Bapak, rakyat itu akan bersama Bapak. Dan kalau rakyat bersama Bapak, elit partai tidak mungkin meninggalkan Bapak. Karena apa? Karena Bapak punya elektoral yang tinggi. Bapak punya tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan itu dibutuhkan oleh partai politik. Tapi melihat aksi-aksi kemarin, saya pikir elit-elit partai juga lihat, loh mana ini yang 80% tingkat kepuasan publik. Kok di mana-mana demonstrasinya begitu brutal dan lain sebagainya. Kok DPR yang diserang arahnya ke Raja Jawa dan lain sebagainya. Itu artinya masyarakat hari ini tidak lagi berada pada barisan Pak Joko Widodo.
Sehingga elit partai merasa, ya ngapain kita ikut dia lagi kan begitu. Ya udah, akan ada matahari terbit di Oktober nanti ya. Karena di Oktober juga akan ada matahari terbenam. Dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Ya nggak tahu juga ya, kalau yang sebut-sebut Raja Jawa itu masih bisa dikendalikan, saya nggak tahu ya. Tapi Pak Prabowo mengatakan, ya jangan sampai ada kekuatan-kekuatan yang mengendalikan banyak hal seperti ini ya. Bahwa ada masalah sedikit buat aturan undang-undang. Ada masalah sedikit buat aturan undang-undang. Secara tidak langsung itu akan menguatkan posisi dia. Dan Pak Prabowo tentu tidak mau itu. Tapi balik lagi ya, soal ditinggal ramai-ramai. Yakin Pak ditinggal ramai-ramai? Atau jangan-jangan sebenarnya elit partai semuanya sudah buat grup sih sebenarnya. Daripada kita terus ditarik-tarik hidung kita ini nih. Diarahkan ke sini, diarahkan ke sini. Loh, kenapa nggak kita bersatu aja? Kita bersama rakyat menurunkan yang namanya raja yang tak tersentuh itu. Demikian ya.